Ajang kumpul yang disebut nongkrong bisa menjadi obat bengong. Wajar saja kalau peminatnya berbondong-bondong. Tapi tidak semua fenomena berisi, ada pula yang kosong. Mulai terasa efek yang merongrong dari kalangan orang tua sampai yang berondong. Semula jujur, lama-lama berbohong, pamit malam, pulang siang bolong. Nongkrong yang harusnya jadi wadah para pelancong berakhir menjadi fenomena tak tertolong. Seolah memecah kubu menjadi dua corong. Kaum kalong dan kaum cebong. Selamat datang di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Dilema nongkrong, merongrong perekonomian. Datang di Indonesia Banget, saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Dilema nongkrong yang merongrong perekonomian. Fenomena nongkrong adalah kegiatan yang dilakukan anak muda maupun dewasa di suatu tempat yang diperuntukkan untuk berkumpul dan mengisi waktu luang. Tapi belakangan kafe dan restoran siap saji menjadi sasaran empuk anak muda untuk nongkrong dan menghabiskan waktu mereka, dan sedikit membuat mereka menjadi kaum hedonisme. Karena harga yang dibayar pun terkadang tidaklah murah bagi beberapa orang. Untuk itu, dalam membahas hal yang sangat serius ini, saya sudah kedatangan dua narasumber saya yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Saya sapa dulu Dek Sony. Dek Sony ini adalah orang yang sangat suka nongkrong ya, Dek ya? Ya, betul. Bisa dibilang ketagihan dan udah kecanduan sebenarnya. Udah kecanduan. Kecanduan nongkrong gitu ya. Dan bentar ya, saya akan tanya tapi kita perkenalkan Bapak Umar dulu. Pak Umar, Pak Umar ini pekerjaannya apa Pak kalau boleh tahu? Saya tuh penjual warung Indomie. Penjual Indomie. Penjual warung Indomie, lo jual warungnya. Saya broker emang. Awalnya broker jual-jualan warung, tapi saya punya pekerjaan sampingan, warkop. Oke, warkop. Kok lebih rendah terus sampingannya gimana? Nanti ya kita dengarkan dulu. Down to earth saya Pak. Oke. Katanya punya komunitas apa gitu ya Pak ya? Saya itu ketua Piton 2021-2025. Wow. Apa tuh Piton tuh? Perkumpulan intim tempat orang nongkrong. Jadi warkop, kafe itu kita bersatu bikin organisasi namanya Piton. Kerjanya nongkrong-nongkrong. Oh oke. Berarti itu yang ketuain Bapak Umar saya sendiri ketuanya, ya? Iya. Oke, berarti harusnya anggotanya harus pirang semua gitu? Iya, karena kita introvert. Oh. Kenapa orang introvert? Nggak nyambung. Maksudnya bagaimana? Saya kurang ini, saya jarang nongkrong jadi saya kurang ngerti yang kayak Ya kalau kita Anda introvert kok nongkrong gimana sih? Kan di tempat kita sendiri. Di kafe kita doang kan. Nggak keluar Ya kan Anda itu mah kerja di situ namanya gimana sih? Blok. Saya ketua loh Pak. Ya bodoh amat emang kenapa? Ya Desoni sabar dulu. Anak nongkrong memang suka kayak gitu meledak-ledak atau gimana ya Desoni? Ya enggak, saya emosi aja. Emosi, ya? Orang yang anak nongkrong saya dia kok bikin komunitas tongkrongan gimana? Saya kan kumpulan dari tempat-tempat nongkrong yang menyediakan wadah untuk adik Sony untuk nongkrong-nongkrong. Iya. Dan kenapa emang saya kayak gini? Karena kalau saya ekstrovert saya bakal merasa ini jelek kan. Bener juga sih. Iya. Makanya saya introvert. Nggak ada yang bilang bahwa ini jelek. Ya. Iya, nggak ada yang ngasih tahu. Ya kayak kisah-kisah gamers lah. Ya. Oke. Ya nih, Dek Sony sangat suka nongkrong, kecanduan nongkrong. Kalau boleh tahu, Dek Sony udah sejak umur berapa sih mulai nongkrong? Iya, dan merasa itu pilihan hidup Dek Sony. Pertanyaan kok gitu? Tapi kalau dipikir-pikir, dari lahir sih. Oh, dari lahir sudah nongkrong? Dari lahir saya sudah nongkrong. Kalau boleh tahu tempat nongkrong pertamanya di mana tuh? Jadi inget banget dulu ini mama saya yang cerita. Jadi begitu saya lahir, biasalah bayi kan nangis kan, oek-oek. Dan biasanya bayi baru lahir itu kan ditaruh di tempat bayi-bayi. Ya, betul. Nah itu waktu ditaruh, suster pergi, datang lagi, saya udah nongkrong tuh sama bayi lain. Udah. Oke,
kayak sebat ya. Gitu. Dari kecil udah ngerokok ya? Enggak, ini empeng. Oh, empeng. Empeng Iya, dong. Iya. Enggak ngerokok dong kecil. Iya. Saya Emang memang yang dari kayak gini kecil. ngerokok semua. Iya. Jadi Apalagi dong? ini saya tuh Jangan dipancing dong. saya dari kecil lah, dari perkumpulan bayi-bayi itu memang saya sudah terkenal gitu. Udah anak nongkrong lah. Oh udah kayak bener sih, bisa dibilang kecanduan. Iya sih. Emangnya ada efek samping apa sih Desoni kalau misalkan sehari aja Desoni nggak nongkrong? Oh itu dia, saya kayak kepala puyeng. Oh ya? Kepala puyeng, terus kayak mata berkunang-kunang, bibir pecah-pecah, lambung juga nggak enak. Saya pernah ke dokter, ternyata tipes memang. Oh, emang saya pikir punya karena nggak penyakit nongkrong bawaan. tadi. Saya Oke. kaget loh, Iya, kaget saya. Kebetul. Untung Saya udah ada pikir, jawabannya, iya. saya padahal mau nanya. Iya, saya pikir apakah itu punya karena penyakit nongkrong. apa gitu, Saya ternyata. shock loh, Dek Sony ya. Yes. Shock saya. Kebetulan aja waktu itu. Iya. Lagi lama nggak nongkrong, pas kebetulan kena tipes. Iya. oke. Tapi ya biasanya sih kangen aja kan. Nah, ada Ade Sony ini, orang-orang yang kayak Ade Sony ini yang membuat usaha-usaha kita di kumpulan saya ini. Jangan menuduh kamu. Karena belum orang-orang ada tuduhan. Belum ada tuduhan? Belum ada. karena orang-orang yang kayak Ade Sony ini nongkrongnya tuh lama banget. Oh gitu. Emang sih bagus untuk kita kalau mereka belanja. Tapi yang bikin masalah ada teman-teman Ade Sony ini atau orang-orang oknum-oknum itu kadang-kadang nongkrong cuman pesan satu, itu nongkrongnya berjam-jam. Ini kan menghambat perekonomian tempat kerja. Pesan satu apa? Satu ember, satu gelas atau? Ya satu aja gitu loh, minuman, kopi gitu, cuman satu. Yang minum berlima, Patungan. nongkrong patungan lagi, Nongkrong berjam-jam. doang beli kopi patungan. Waduh. Saya nggak setuju. Kita biasanya nggak Desoni mabuk? Enggak. Oh, enggak. Jangan menuduh. Saya biasanya cuma pesen es batu. Ya saya tunggu aja biar jadi air putih. Sampai meleleh. Lo bener dong. Tapi ya itu sama aja, itu bisa memperburuk perekonomian tempat usaha kita. Loh kenapa? Es batu ditunggu cair, saya nggak yakin kalau cuma satu sih ya. Pasti ada beberapa butir es batu kan dalam satu Saya gelas. beli banyak, betul. Benar. Saya tidak beli satu. Bapak beli Saya banyak. beli 5. Sebentar, alat bantu dengar saya kurang jelas. Ya, saya ada permasalahan di pendengaran. Oh. Iya. Iya. Tadi apa sih? Saya kan beli 5 es batunya. Tapi kan kalau 5 berjam-jam juga es batu berapa harganya, Bapak? Satunya berapa? 2.000, Kalau kali 5 10.000. lumayan. Berapa jam itu? Kalau nongkrong 5 jam ya nggak lumayan dong. Enggak, Anda berlebihan. Kalau paket hemat di warnet 8.000 bisa dapat 6 jam. Betul. Ya itu warnet, ini tempat nongkrong. Banyak orang yang pengen nongkrong di tempat kita. Bener juga Anda. Banyak orang yang masih mau nongkrong di tempat kita. Permasalahan ini merugikan nggak cuma tempat kita doang. Usaha-usaha lain tuh masa dirugikan. Apa contohnya? Pak Bambang, tukang Siapa parkir. Pak Bambang bangsat? Tukang parkir di depan Oh. tempat saya. Hmm. Dia tuh udah tua. Istrinya 3, anaknya 8. Kalau itu Siapa suruh dia? siapa suruh dia istrinya? Siapa suruh menjalani? Bebas ya. Bukan masalah di situ poinnya. Poinnya adalah gara-gara kayak teman-teman Bapak nongkrong lama, itu perputaran motor yang parkir di sana itu lambat. Tapi paling tidak kalau tidak ada saya, siapa lagi yang mau datang di tempat Bapak? Dan yang paling penting saya pulang. Tidak ada kan saya datang terus pasang tenda Iya betul, tidak. atau tiba-tiba saya langsung di situ buka wifi terus bikin skripsi nggak pulang-pulang, nggak mungkin kan? Tapi itu kan meja itu kan bisa dipakai sama yang lain, Pak. Ya tambah dong mejanya. Bener. Ini solusi sih. Tambah dong Kan tempat mejanya. saya udah segitu-segitu aja, Pak. Bapak yang udah tahu tempat saya cuma satu meja doang. Nggak maksud Desoni saya ngerti, tambah meja nggak harus horizontal, vertikal juga bisa. Iya. Tempat Nutup tidur dong. aja, lo tempat tidur Ada aja ada konsep yang baru begini. berarti. Ini ada yang begini. Iya, konsep baru. Jadi kalau Meja hujan tingkat. mas hujan mas kamar petir yang di atas. Cur. Aku nyesel nongkrong di sini. Harusnya ini jadi konsep baru loh Pak Umar. Iya betul, jadi konsep baru. Tapi kan usaha-usaha lain juga masa terganggu. Pendapatan saya juga berkurang. Memang biasanya kalau ada saya dan tidak ada saya biasanya berapa? Biasa saya satu hari itu bisa dapat 500.000. Kalau tidak ada saya. Nggak ada Bapak, Kalau ada saya. cuma 100.000. 400.000-nya kemana? Nah, Ih, itu bisa-bisanya 400.000 dikorupsi. Hah? Kenapa sih? Enggak semuanya tentang korupsi, Mbak. Mbak nih Maaf. pengen banget ada yang korupsi deh kayaknya. Enggak, 400.000 itu hilang karena teman-teman Bapak nongkrong dari pagi sampai malam.
Nah makanya mungkin karena harga bapak terlalu mahal. Bikin dong paket hemat khusus anak nongkrong. Supaya kami juga jadi belinya banyak. Apalagian apa masa kopi 50.000? Bah. Karena orang-orang seperti Deson ini cuman punya waktu tapi nggak punya uang. Betul. Betul. Memang kita dilema waktu ini mau kita pakai untuk kerja atau nongkrong. Dan pilihannya? Ya nongkrong. Makanya duit kita cuma segitu-segitu aja. Ya bapak dong, harusnya bapak dong bikin paket hemat anak nongkrong. Isinya apa aja, Pak? Es batu 5 tadi. Cuman diturunin aja harganya gitu ya. Dan mereka pesannya lebih banyak gitu. Habis juga salah bapak, wifi bapak terlalu kenceng, jadi kita tergoda untuk ke sana. Nah itu juga masalah wifi. Itu mengganggu karyawan-karyawan saya main Mobile Legend. Karyawan. Ini jadi yang masalah saya atau karyawan bapak sih? Karena bapak nongkrong pakai wifi di sana, karyawan saya nggak bisa ikut kompetisi. Hah? Gimana? Nggak bisa ikut kompetisi. Beneran kayak. Enggak, tapi memang saya akuin saya kalau di sana sama teman-teman saya suka ngajak mabar karyawan bapak. Iya. Tapi kan karyawan bapak jadi ada kerjaan. Kalau saya nggak kesana, nggak ada orang yang datang kan diem Ya, karyawan betul bapak. sih. Kalau Saya misalnya datang, bapak saya teman-teman main bapak mabar. Sony ini nggak datang, kita kaget. Iya. Kok ada yang beli di tempat kita ya? Karena setiap hari mereka gitu ya. Iya. Kalau nggak ada kita ya biasa-biasa aja. Udah deh, solusinya win-win solution. Bikin paket murah, jadi saya belinya. Kemahalan soalnya. Nah masalah Pak Bambang tadi gimana? Yang istrinya 3. Iya, anaknya 8. Kayaknya dia harus cerain 2 istrinya dulu deh. Tidak salahannya sih kalau buat Halo, saya. Pak Bambang. Kok bisa tiba-tiba? Udah janjian tadi. Hah? Halo Pak Bambang. Saya udah sama Dek Sony yang suka nongkrong lama. Dia masih merasa bahwa nggak salah Pak Bambang. Hah? Mau nikah lagi Pak? Itu bukan emang masalahnya Pak Bambangnya. Iya, yang keempat. Ya. Ya boleh sih, terserah itu mah Emang pilihan. harus 4 sih. Jadi oke, Pak Bambang meminta biar tuh kalau mau nggak apa-apa nongkrong lama, tapi bawa kendaraannya lebih banyak. Kenapa saya yang bokeh? Jadi bisa Bapak nongkrong lama nih, nggak apa-apa. Saya juga win-win solution tadi dengan beli es batu lama nggak apa-apa. Tapi mohon motornya yang dibawa nongkrong. Tapi lebih kan saya banyak. sendiri, bawa motor sendiri. Ya Masa- bawa 5. Lah gimana caranya? Bolak-balik. Emang saya sirkus? Bolak-balik bisa. Begini, satu tangan saya di motor, satu di dua motor. Kan bisa Gini. disusun kayak tadi tempat nongkrong Pak. Bisa juga Anda. Pas di atas kena petir. Oh, masih apa? Saya mau sedikit. Gini aja deh. Saya kebetulan punya temen. Heeh. Dia kerjanya mobil Punya yang temen derek kebetulan. motor. Apa? Gimana, Pak? Mobil Heeh. yang dia itu truk mobilnya di belakangnya tuh numpuk motor. Nah, motor boleh. baru. Oh, Jadi itu kalau parkir di situ kan hitungnya per motor. Betul, posnya. iya. bisa itu bisa membantu Pak Bambang tadi. Ya. Saya nggak masalah kalau Bapak nongkrong lama, saya nggak masalah. Oke. Yang penting motornya banyak untuk uang parkirnya Pak Bambang biar bisa untuk nikah lagi yang keempat. Dah solusinya itu. Tapi Bapak bikin paket hemat. Es batu tadi Ya. 2 gelas ya. 1. Ya udah 1 50.000. oke. Hah? 20.000. Ya udah 25. Ada penawaran 30. lagi? Oke. Nggak mau, saya tetap 20 kalau gitu. 35 kalau nggak saya pergi nih. Loh, ditawar nggak mau loh dia. Dia nggak mau loh ditawar. Ini demi nongkrong aja. Ini 35 solusi. gimana? Oh ya udah, Solusinya kalau gitu gimana? saya ambil 30. Oke, berarti aman ya. Ya udah fix kalau gitu. Ya. Oke, 30 ya solusinya. Iya, 30.000. Udah terjawab. Jadi dan Pak paket Bambang hemat juga- dan kita bawa motor lebih banyak. Iya. Jadi oke. Jadi Bapak bikin paket hemat, saya bawa motor lebih banyak. Ya. Tapi nanti Bapak khawatir nggak warkop Bapak jadi perkumpulan geng motor? Loh kalau saya bawa anak-anak saya, Betul. tapi lebih aman. lebih aman, lebih terjaga Tempat saya. Bapak lebih aman, lebih dijaga dan Ya. lama-lama Pak Bambang kehilangan pekerjaan. Karena nanti kita yang jaga, Pak. Oh iya betul. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara kita tipu-tipu Kan, dulu. kan lagi pulang beliau kan mau menikah bulan madu dulu aja. Iya, betul. Iya. Yang handle udah nggak apa-apa. Intinya dia nikah dulu aja sih. Yang penting dia, wah dia bisa ngeliat banyak motor aja parkir. Seneng dia ya? seneng, udah seneng Iya. banget ya. Oke. Itu mah emang ada klien. Oke, ini udah dapat solusinya, Ya. sama-sama senang, sama-sama Ya. enak. Pak Ya. Bambang juga akhirnya beribadah lagi ya, Ya. karena harus nikah lagi, dan secara nggak langsung Dek Sony sama Pak Umar ini sudah membantu, ya dapat pahala juga kalian karena dia beribadah dan kalian membantu gitu ya. Betul, betul, betul. Ini kali pertamanya di akhir tahun, akhirnya di episode ini
ada solusi di akhir gitu ya. Betul, Ya. betul, Ya, betul. dan ini adalah episode yang paling menarik tahun ini karena akhirnya narasumber saya menemukan jawaban yang sama gitu ya, sepakat kita. Dan saya, Halo? Ya, ini Sony. Serius loh? Emang kita damai. Harga airnya berapa? Harga airnya berapa di sana? Semua kan win-win. 15.000. Parkir gratis. Oh yaudah kita nongkrong situ aja mulai besok. Ya udah ada. Oke siap. Halo. Waduh Pak, Ya. Pak siapa namanya? Pak Sasuke. Siapa namanya? Pak Sasuke. Umar. Oh iya Pak Umar. Jadi saya mau bilang, mohon maaf nih Pak Umar, kita udah nemuin tongkrongan baru. Tadi ide Bapak saya bikin tempat nongkrong numpuk. Aku lupa. Es batu 30.000. Aku lupa. Pak Bambang. Bodoh amat dong, Pak Bambang. akhirnya acara ini tetap berakhir dengan motor-motor. Oke, saya sangat senang sekali karena nggak ada episode yang akhirnya sepakat. Mau nikah ke Pak. Terima kasih banyak